Nah, baik, materi kita tentang media transmisi ya. Media transmisi itu merupakan salah satu komponen dari komunikasi data ya. Yang mana komponen komunikasi data itu ada 5 ya. Salah satunya adalah media transmisi. Jika tidak ada media transmisi ya, maka pesan atau data yang dikirim itu tidak akan bisa sampai gitu ya. Nah, jadi media transmisi adalah ibarat perantara. Nah, nanti kita akan bahas beberapa jenis media transmisi. Nah, di sini bahasan kita mengenai pembagian media transmisi ya. Yang pertama adalah media guided ya, yang kedua adalah unguided. Nah, guided media ini yang pada hari ini kita akan bahas ya. Untuk yang unguided ini akan kita bahas di minggu. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah lebih kepada pengertian media transmisi terlebih dahulu ya. Jadi media transmisi ini segala sesuatu yang dapat membawa informasi dari sumber ke tujuan ya. Yang membawa informasi dari sumber ke tujuan atau untuk sampai tujuan. Informasi ini kan berbagai macam ya, berbagai macam data. Nah, jadi tanpa media transmisi itu mustahil bisa sampai ke penerima. Nah, jadi penting sekali bagian atau komponen dari komunikasi data ini yang termasuk adalah media transmisi. Informasi yang dikirimkan melalui media transmisi umumnya berupa sinyal yang merupakan hasil perubahan data. Nah, jadi data-data yang dikirim berupa paket data itu ya ketika dikirim melalui media transmisi itu berubah menjadi sebuah sinyal. Nah, jadi berupa sebuah sinyal yang nanti menggunakan sinyal elektromagnetik ya. Nah, jadi itu perubahan data yang mana ketika dikirim melalui media transmisi itu berupa sinyal. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya media transmisi dalam hal ini adalah komunikasi data jarak jauh ya. Jadi sinyal elektrik ini pada awal mulanya itu pada penemuan telegraf. Kalau kita lihat sejarah, telegraf inilah pertama kali ya komunikasi jarak jauh. Nah, itu namanya menggunakan Morse atau pada tahun 1800-an. Nah, ini komunikasi pertama kali. Jadi menggunakan media transmisi. Nah, kemudian media transmisi ini terletak di bawah physical layer dan secara langsung diatur oleh physical layer. Nah, maksudnya physical layer ini adalah bagian fisik dari media transmisinya. Nah, maksudnya di sini adalah menggunakan media kabel ya. Informasi yang dikirimkan melalui media transmisi umumnya berupa sinyal yang merupakan hasil perubahan. Sudah itu jelaskan ya tadi ya. Nah, jadi data-data itu dibawa oleh media transmisi yang umumnya berupa sinyal. Nah, berkaitan tadi yang sejarah ataupun media transmisi dalam hal komunikasi yang pertama itu adalah telegraf ya. Kemudian berkembang lagi komunikasi jarak jauh ya menggunakan sinyal elektronik yaitu telepon. Nah, itu dikembangkan oleh Alexander Graham Bell ya. Nah, penemu komunikasi jarak jauh telepon ya. Itu Alexander Graham Bell. Nah, itu tahun 1869. Dan berkembang lagi ya. Komunikasi yang tanpa kabel atau disebut juga dengan wireless. Itu tahun 1895 ketika Hertz mengirimkan sinyal frekuensi tinggi. Nah, jadi penemu
komunikasi tanpa kabel itu seperti kayak radio ya. Nah, yang mana menggunakan sinyal frekuensi tinggi. Penemunya adalah Hertz ya. Jadi berkembanglah ya wireless tadi ya. Nah, baik, tadi kita sudah apa ya? Tadi membahas mengenai pengertian dari transmisi data ya, kemudian sejarah mengenai komunikasi jarak jauh, berkaitan dengan perkembangan media transmisi kabel, kemudian perkembangan untuk yang unkabel ya, seperti kayak sinyal radio. Nah, kita membagi ya media transmisi ini ada dua bagian. Yang pertama adalah guided dan kedua adalah unguided. Guided itu kabel, unguided itu tanpa kabel. Seperti kayak wireless gitu ya. Nah, di guided ini ada macam-macam kabel ya. Ada twister pair, ada koaksial, ada fiber optik. Nah, untuk hari ini kita pembahasannya mengenai ketiga kabel ini. Kemudian yang unguided ini nanti pembahasannya di minggu depan. Nah, guided media ini ya merupakan media transmisi yang menyediakan saluran fisik dari perangkat ke perangkat lainnya. Jadi penghubung perangkat digital itu menggunakan fisik ya, maksudnya di sini adalah menggunakan kabel ya. Nah, seperti komputer yang terhubung dengan komputer yang lain menggunakan kabel yang kita pakai biasanya di lab gitu ya, yang menggunakan jaringan LAN, local area network, itu masih termasuk jaringan yang menggunakan kabel ya. Nah, termasuk kayak LAN gitu ya, yang ada di lab ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian guided media ini mentransmisikan data sesuai dengan batasan fisik ya. Jadi tergantung dari lingkupnya ya. Lingkupnya semakin luas ya semakin semakin luas juga gitu ya. Membutuhkan kabel-kabel yang pastinya lebih panjang. Cuman terbatas gitu ya. Kalau yang namanya kabel kan pasti terbatas. Guided media umumnya menggunakan bahan logam ya sebagai konduktor. Konduktor itu yang dapat dialiri listrik gitu ya. Nah, yang mana menerima dan mengirim sinyal dalam bentuk arus listrik. Nah, yang biasa kita temukan ya di web, kalian bisa lihat biasanya menggunakan kabel STP atau UTP ya. Nah, dan biasanya berbahan logam ya, berbahan logam. Selain menggunakan bahan logam dan kemudian dalam bentuk cahaya. Nah, ini ada juga kabel yang tidak hanya berbahan logam gitu ya, tapi juga bisa berbahan tembaga ataupun berbahan kaca gitu ya. Nah, kalau bentuk pengiriman data dalam bentuk cahaya itu biasanya menggunakan berbahan kaca. Oke, kita lanjut ke jenis pertama ya untuk yang guided. Nah, jadi guided itu adalah media transmisi guided adalah media yang menggunakan kabel. Contohnya twister pair. Nah, kalau twister pair ini yang sering kita temukan di lab ya, ada yang jenis STP dan ada yang jenis UTP. STP ini seal twist pair. Nah, dibilang twist karena dia dipilin gitu ya. Nah, dan berpasangan, pair itu pasangan. Kalau seal itu ada pembungkusnya. Bisa kalian lihat itu yang warna silver ya, pembungkusnya itu. Nah, makanya disebut dengan seal twister pair ya.
Yang satunya itu UTP. Ini bedanya di warna kabelnya dan pembungkusnya, dia tidak ada pembungkusnya ya. Jadi tidak ada pembungkusnya. Iya. Ada pembungkusnya. Ya tidak ada pembungkusnya kalau yang UTP. Nah, cuman kalau STP itu lebih mahal daripada yang UTP ya. Nah, tujuannya ada pembungkusnya ini ya, yang silver itu ya supaya menghindari dari gangguan elektromagnetik ya. Nah, kalau disturber itu terdiri dari dua konduktor ya, umumnya tembaga yang masing-masing dibungkus plastik sebagai isolator yang dipilih. Nah, jadi dipilih itu ya supaya untuk mengurangi interferensi atau gangguan jaringan ya, yang mungkin muncul sehingga mengganggu sinyal. Jadi tujuannya kabel dipilih itu untuk mengurangi interferensi tadi. Nah, untuk jenis twister pair ini memang sering atau paling umum digunakan ya dalam pembuatan jaringan karena dia harganya lebih murah ya. Nah, twister pair ini memiliki ketebalan 0,4 sampai 0,9 yaitu ketebalannya ya. Kemudian laju datanya bisa sampai kilobyte dan gigabyte ya. Nah, untuk transmisi digital diperlukan repeater jarak 2 sampai 3 km dan untuk transmisi diperlukan amplifier. Nah, ini repeater itu penguat sinyal ya. Nah, transmisi digital. Nah, kalau di jaraknya semakin jauh atau penguat sinyal. Cuman kelemahannya di sini adalah twister pair sangat sensitif terhadap frekuensi ya. Nah, untuk menghubungkan twister pair ke komputer butuh yang namanya konektor. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya. Nah, ini penghubung antara kabel yang warna bening ini ya. Ini namanya RJ45. Nah, kalau kabel ini biasanya membutuhkan RJ45 supaya bisa mengkoneksikan ke CPU ya, nah, ke komputer. Kalau untuk susunan warna bisa kalian lihat ya di sini. Nanti kalian belajar ini nih ketika udah mata kuliah jaringan komputer ya. Gimana kalian nanti bagaimana menyusun warna dari kabel, memasangkan masing-masing kabel ya. Kemudian nanti disusun warnanya, barulah disambungkan menggunakan RJ45. Nah, ini RJ45 ini. Ada yang correct wiring, ada juga yang cross. Tergantung dari perangkatnya. Kalau dia sama perangkatnya, ya biasanya menggunakan cross. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masih ke pembahasan twister pair ya. Untuk tipe-tipenya yaitu macam-macam ya. Semakin tinggi tipenya juga akan semakin cepat transmisi datanya ya, kecepatannya. Nah, ini dia sampai giga ya. Nah, ini yang paling tinggi. Kabel tipe C7. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kabel koaksial. Nah, koaksial ini juga salah satu media transmisi yang guided ya. Yang mana dia terdiri dari inti konduktor. Nah, bentuknya seperti ini ya di gambar ya. Nah, ini biasanya kalian bisa temukan pada pemasangan televisi, pemasangan antena atau parabola ke televisi ya. Nah, ini biasanya menggunakan kabel koaksial. Nah, bahannya itu terdiri dari tembaga dan perunggu.
ya. Nah, dia kemampuan membawa sinyal itu lebih tinggi daripada twister pair. Nah, jadi untuk kecepatannya itu lebih tinggi dari twister pair, karena untuk apa namanya, televisi ya, jadi harus butuh sinyal yang tinggi ya, makanya dia menggunakan kabel koaksial. Untuk ketebalannya bisa kalian baca ya, untuk diameternya ya. Kemudian kelebihan dari kabel ini itu tahan interferensi dan crosstalk ya. Kemudian jenisnya juga ada macam-macam ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau thick itu tebal, thin itu tipis ya. Bisa kalian baca ya untuk yang tebal, ciri-cirinya, kemudian rata-rata diameternya ya. Kemudian untuk jenisnya, untuk topologi bus itu nah masing-masing bisa 100 perangkat kalau yang 3 segmen. Nah, Ibu skip saja ya. Kalau untuk yang tipis ya, ini ada jenisnya juga Ibu jelaskan di sini ya. Kalau konektornya untuk koaksial ya, itu menggunakan BNC T-konektor. Ya. Nah, kalau tadi SDP kan menggunakan RJ45 ya. Kalau untuk koaksial namanya BNC T-konektor. Ini sini ada penjelasannya ya untuk ciri-ciri dari kabel koaksial ya, untuk panjangnya, kemudian panjang minimum maksimum ya untuk yang thin. Kemudian gambarnya bisa kalian lihat ya. Nah, ini konektornya ini. Nah, konektor kalau kita lihat ya di bagian-bagiannya ya, dia menggunakan BNC T-konektor. Namanya BNC T-konektor ya. Nah, skip saja ya. Nah, selanjutnya masuk ke kabel yang ketiga ya. Namanya adalah fiber optik. Nah, jadi fiber optik ini dia terbuat dari kaca ya. Nah, kaca murni, panjang dan tipis. Nah, dia panjang kemudian tipis ya, seukuran rambut manusia tipisnya. Yang mana ini bisa mengantarkan data digital dengan bantuan sinar atau cahaya. Jadi kita tahu ya, kecepatan cahaya itu sangat tinggi ya. Jadi bisa mengalahkan dari dua kabel tadi ya, yang twister pair dan koaksial. Nah, jadi fiber optik ini yang paling cepat karena dia menggunakan cahaya ya. Nah, fiber optik ini terdiri dari core, cladding, dan buffernya, itu komponennya ya. Core ini inti di mana sinar ditembakkan, cladding ini berada mengelilingi inti, kalau buffer coating ini plastik yang pelindung agar tidak mudah terjadi kerusakan, ibarat pelindung ya. Nah, ini apa namanya, bagian-bagian dari fiber optik ya. Nah, nah ini ya bisa dibaca ya untuk penjelasannya ya. Ini kecepatannya lebih kurang 100 Mbps ya. Kemudian penjelasan untuk fiber optik ya. Nah, ini untuk diameternya ya, ukurannya mikro ya, karena kecil sekali. Fiber optik ini memiliki kapasitas yang besar ya. Nah, kemudian dia lebih ringan dan lebih kecil. Dan dia kelebihannya tidak masalah dengan gangguan elektromagnetik ya. Itu kelebihannya.
Untuk kecepatannya hingga gigabytes ya. Kalau untuk 3 mode fiber optik ada single mode, multi-mode, dan multi-mode graded. Nah, ini yang single mode. Nah, ini jenis fiber optik yang single mode, yang mana langsung lurus gitu ya. Nah, jadi tembakan cahayanya itu lurus. Kemudian untuk kelebihannya yang single mode ya, bandwidthnya besar ya, dispersi yang kecil, redaman paling kecil, dan pengiriman jarak jauh. Harganya mahal ya. Kalau yang step index seperti ini ya, bisa kita lihat jadi kayak memantul dia. Jadi memantulkan cahaya. Nah, jadi membias gitu ya. Nah, itu yang step index. Aku kan ini. Mau tanya Mas Sakit. Nah, oke, itu yang step index ya. Nah, harganya lebih murah dari yang single mode ya. Nah, pembuatannya lebih mudah dan lebih mudah. Dan dia kekurangannya bandwidthnya tidak besar ya, tidak seperti yang single mode dan lain sebagainya ya. Nah, yang untuk kredit ini, nah dia indeks biasanya itu bertingkat ya. Ini harganya lebih mahal ya, harganya cukup mahal. Bandwidth yang tergolong besar ya, redaman yang lebih kecil, jam tempuh yang cukup baik. Kekurangannya pembuatannya sangat sulit ya, dan harganya juga cukup mahal. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis macam-macam dari fiber optik tadi ya. Oke, itu untuk apa namanya ya, 3 jenis kabel yang sudah Ibu bahas. Jenis yang guided ya, jadi itu media transmisi yang menggunakan kabel. Tadi yang pertama adalah STP ya, twister pair ya, bukan STP ya, twister pair. Kemudian ada kabel koaksial ya, kemudian yang terakhir tadi fiber optik. Nah, jadi kalau untuk kelebihannya fiber optik memang lebih cepat ya. Nah, lebih cepat. Nah, dan biasanya digunakan dalam hal pemasangan jaringan internet. Ini fiber optik yang lebih unggul daripada jenis kabel yang lainnya. Oke, untuk materinya ya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya kita diskusikan sama-sama. Ibu nanti minta tolong di screenshot yang hadir pada hari ini ya. Nah, ini ada sekitar 30 orang ya. Ibu nanti boleh minta tolong ketua tingkatnya di screenshot, kemudian di share di grup ya. Silakan yang belum absen untuk absen ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan Bang. Kan Ibu waktu itu ada bilang kalau misalnya rekaman layar ini ada di YouTube. Linknya ada kah Bu? Ada Bang, ada. Cuma nanti bukan di apa? Bukan yang misalnya karena sebelumnya kan ada Ibu jelaskan juga di kelas yang lain gitu. Ada sih. Iya Bu. Mau Nanti boleh bagi ya Bu ya.
Iya, iya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin yang lainnya? Oke, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Tadi jam pertama masuk kelas ke? Hah? Oh enggak ya. Jam pertama siapa dosennya? Indo, Bu. Pak Pindo. Indo. Oke. Oke, baik itu saja kali ya. Ada yang mau tanyakan enggak nih? Mungkin sudah Tidak tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Baik, nanti Ibu itu ya. Kita cari link Zoom YouTube-nya ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kehadirannya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Makasih. Siang, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.